Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Jadi guys, satu-satunya agama di dunia ini yang tidak punya musuh dan tidak punya banyak haters itu adalah agama Buddha. Wow, gila. Kita harus mengapresiasi. Jadi kalau Anda yang nonton video ini beragama Buddha, Anda sangat beruntung sekali karena agama Anda itu adalah agama yang sangat langka, agama yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam agama Buddha itu kan nggak ada istilah setan ya. Jadi nggak ada musuh gitu ya, nggak ada istilah iblis gitu ya, nggak ada istilah Lucifer gitu ya, nggak ada istilah jin dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi dalam agama Buddha itu tidak ada musuh abadi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa musuh dalam agama Buddha? Sebenarnya dalam agama Buddha itu ada musuh. Tapi musuh yang saya maksud ini bukan memusuhi orang lain. Ya, dan menurut saya pribadi ini sangat luar biasa gitu ya. Bisa bikin kita introspeksi diri. Nah, yang jadi pertanyaan, musuh apa yang saya maksud? Ini jarang dibongkar ya guys. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan, kemanapun umat Buddha ya, misalnya nih umat Buddha ada di Eropa, nggak pernah tuh ya misalnya perang dengan orang Eropa, nggak pernah. Kemudian mempersulit izin rumah ibadah orang lain, nggak pernah. Kemudian bubarin paksa ibadah orang lain, nggak pernah. Ya, kemudian di India misalnya, apakah mereka ribut dengan pengaruh agama Hindu? Enggak. Kemudian di Australia misalnya, apakah mereka ribut dengan orang Kristen? Enggak. Kemudian di negara-negara Amerika misalnya, ya, apakah mereka di sana ribut? Enggak. Mereka selalu bawa kedamaian. Enggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Enggak semuanya. Saya tidak membanggakan Buddha di sini, tapi saya ngomong by data, pada faktanya seperti itu. Ya, bahkan agama Buddha itu tidak pernah mereka ibadah di tengah jalan, misalnya di trotoar gitu, nggak pernah ya. Mereka nggak pernah pamer ibadah mereka gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa ibadah sesungguhnya daripada agama Buddha? Dan ini sangat jarang dibongkar ya guys. Kemudian, apa musuh utama daripada agama Buddha? Apakah agama Buddha ini bisa bikin negara kita semakin maju? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang ketar-ketir, kejang-kejang, kelunjut dan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah dalam agama Buddha, musuh yang paling utama adalah nafsu kita sendiri. Kebencian itu adalah musuh yang paling utama. Jadi kalau kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita bisa menaklukkan dunia. Yang pertama ditaklukkan itu adalah diri kita sendiri. Nah, itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa agama Buddha ini adalah agama yang sangat cocok dengan warga Konoha. Karena apa? Karena menuntut untuk introspeksi diri. Wow, luar biasa agama Buddha. Jadi kalau Anda menganut agama Buddha, please jangan pindah agama. Ya, please, ya, jangan. Karena agama Anda itu adalah agama yang sangat luar biasa, agama yang sangat langka gitu ya. Kenapa? Karena untuk masuk ke agama Buddha itu kan butuh proses ya. Bahkan ketika saya ketemu dengan biksu ya, kemudian pemuka-pemuka agama Buddha itu, mereka nggak pernah tuh ya misalnya memprospek gitu ya, atau nyari member gitu ya. Lu mau nggak ke agama gue? Ya, lu mau nggak? Ya, nggak ada istilah merekrut seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga ya orang yang masuk ke agama Buddha ini adalah orang-orang yang berkesadaran gitu. Dan ini yang perlu kita butuhkan di Konoha. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu ya sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain gitu. Sedikit-sedikit yang salah itu orang lain. Saya mengalami sendiri tuh guys ya. Ketika saya berhubungan dengan orang lain ya, saya juga salah ya. Bukan saya mengatakan si paling benar ya. Tapi dominan kalau saya perhatikan seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan orang Jepang misalnya, atau orang-orang di China misalnya. Di China itu ya nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Kalau misalnya mereka ribut di jalan ya, biasanya mereka akan menunduk tuh ya, sama seperti orang Jepang ya. Ya mereka saling minta maaf gitu ya. Walaupun nggak salah gitu.
Tapi kalau di Konoha kan nggak seperti itu kan. Ya, lu tahu nggak siapa bapak gue? Bapak gue jenderal, bapak gue presiden. Jadi di Konoha itu ya nggak semuanya tapi di sekolah Meron ya. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata sangat emosional. Jadi musuh kita yang sebenarnya itu adalah emosi kita gitu. Gimana cara menaklukkan emosi kita? Termasuk saya sendiri, saya bukan orang suci ya. Saya juga manusia biasa. Namun yang kita butuhkan sekarang ini ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam. Yang kita butuhkan itu adalah agama yang mengajarkan kita kesadaran. Cuman sayangnya dalam agama Buddha ini gak ada konsep dakwah. Tapi kalau sekarang ini kalau saya perhatikan media sosial ya media sosial itu bisa dikatakan jadi konsep dakwah. Sudah ada perubahan ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya. Sekarang kalau saya perhatikan dari media sosial ya umat Buddha berdakwah. Tapi saya nggak pernah yang ngajak mereka itu untuk misalnya nggak pernah umat Buddha itu ngajak orang lain untuk login gitu ya. Login yuk nggak. Jadi kita nyaman banget ya ngobrol sama orang Buddha. Ya, saking nyamannya bahkan kita berpikir agama Buddha ini kok ini banget ya, damai banget ya gitu. Ya, kalau saya perhatikan agama Buddha ini agama yang sangat-sangat damai sekali ya. Kemudian agama Buddha ini kan kalau saya perhatikan itu nyambung dengan agama Kristen ya. Karena dalam agama Kristen itu kan ajaran kasih ya. Kasihlah musuhmu gitu. Ya, agama Buddha juga seperti itu ya. Nggak membenci orang lain. Nggak membenci makhluk yang ada di bumi ini. Dan agama Kristen juga mengajarkan musuh kita yang sebenarnya itu adalah diri kita gitu ya, bukan orang lain, bukan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Agama Kristen zaman sekarang ini terutama Katolik kalau saya perhatikan mereka lebih fokus pada pengembangan diri gitu ya, fokus pada karakter mereka gitu ya, fokus pada kebatinan gitu ya, fokus pada mengontrol emosi ya seperti yang saya katakan tadi itu ya, seperti misalnya nafsu gitu ya, nafsu emosi apa segala macam. Nah itu yang jadi permasalahannya. Tapi ya mohon maaf bagi interviewnya. Kalaupun saya mengatakan dalam agama Buddha itu nggak ada musuh, cuman ada beberapa kisah ya sejarah zaman dulu waktu Siddhartha Gautama itu menghadapi yang namanya cobaan-cobaan ya. Saya lupa namanya ya, nama ada semacam bukan setan ya, tapi ada makhluk yang bukan makhluk sorry ya. Saya lupa namanya. Ahura atau apa ya, saya lupa namanya. Tolong ditulis kolom komentar ya, saya lupa namanya. Ada 3 itu ya. Nah itu tuh bukan dikategorikan sebagai setan atau iblis atau jin gitu, enggak. Tapi itu semacam yang mencoba gitu ya. Tapi mencobanya itu bukan selamanya gitu ya. Dan ini menurut saya pribadi sangat penting sekali ya. Kalau kita memahami bahwa sebenarnya iblis atau setan itu kan nggak boleh selalu disalahkan ya. Namun kalau saya perhatikan di Konoha itu justru memanfaatkan setan atau memanfaatkan iblis gitu. Jadi gini guys, saya dulu punya teman ya. Nah, dia sudah punya istri, lalu dia selingkuh gitu. Jangan ditiru ya guys ya, selingkuh. Nah, ketika ketahuan sama istrinya, lalu istrinya ngomong seperti ini. Kenapa kamu selingkuh? Saya tuh dipelet katanya gitu. Nah, istrinya tahu gitu ya. Maksudnya percaya bahwa suaminya ini dipelet gitu. Dia tahu bahwa pelet itu ada gitu. Nah, kemudian ya setelah selesai dipelet gitu ya. Misalnya nih udah selesai nih masalahnya ya. Terus selingkuh lagi tuh ya teman saya ini. Selingkuh sama cewek lain gitu. Lalu ditanya sama istrinya, kenapa kamu selingkuh? Lalu dia ngomong, oh karena iblis. Saya digoda oleh iblis. Ya, karena saya digoda oleh setan. Nah, anehnya istri daripada teman saya ini, mereka percaya gitu ya. Percaya gitu aja gitu. Ya, istri teman saya ini percaya dan keluarganya juga percaya gitu. Oh ini karena setan, iblis, karena digoda iblis mungkin ya. Lalu mereka nggak jadi cerai. Jadi secara tidak langsung, ya ternyata kalau kita percaya dengan setan, dengan pelet itu menggagalkan kita bercerai ternyata ya. Ya, bagaimana dengan agama Kristen gitu atau agama Buddha? Agama Kristen masih ada tuh ya Lucifer ya, kemudian setan ya, kemudian
ada yang biasa disebut dengan uh, tes Yudas dan lain sebagainya ya. Jadi ada sebutan-sebutan yang dimusuhi dalam agama Kristen. Tapi nggak banyak ya. Cuman agama Kristen kan sebenarnya kan beda-beda ya. Agama Kristen itu kan beda dengan umat Muslim ya. Umat Muslim kan kita bisa sholat di Masjid Muhammadiyah, NU gitu ya. Tapi kalau dalam agama Kristen itu HKBP ya dengan gereja-gereja lainnya kan beda ya. Ya, jadi nggak bisa sembarangan masuk ke gereja gitu ya. Karena ada merek-mereknya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan dalam agama Kristen. Ya, dan biasanya kalau saya perhatikan itu beda-beda. Tiap gereja itu beda-beda tradisi dalam mereka itu memperbaiki karakter mereka gitu ya. Beda-beda ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian dalam agama Buddha itu yang kalau saya perhatikan kita diajak untuk selalu ya, menyalahkan diri sendiri gitu ya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Dan inilah sebenarnya agama yang paling dibutuhkan di Konoha. Sebenarnya China itu maju itu karena dipengaruhi oleh agama juga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, maka itu salah total. Karena banyak keputusan yang kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara berpikir, cara makan, semua hal ya, banyak hal dikontrol oleh agama. Ya, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Artinya gini, ya, kalau misalnya katakanlah misalnya negara maju yang ada di Konoha seperti, bukan di Konoha, maksudnya di Asia seperti Korea Selatan gitu. Kalau Korea Selatan itu ya misalnya nih ya, mereka menganut agama A misalnya. Dalam agama ini misalnya ya, agama ini mengatakan bahwa jangan terlalu fokus ngurusin dunia ya, lebih baik akhirat aja gitu. Apakah Korea Selatan ini akan maju? Belum tentu juga kan. Karena kan Korea Selatan itu kan mayoritas Kristen. Kristen itu mengatakan bahwa kita harus beriman gitu ya. Maksudnya pekerjaan kita itu adalah bagian daripada iman kita kepada Tuhan. Profesi kita itu bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Jadi nggak dipisah-pisah, digabung. Ya, sehingga apa? Sehingga sejalan, sinkron gitu ya. Kalau kita jadi guru, kita menganggap bahwa profesi kita jadi guru itu adalah keimanan kita kepada Tuhan gitu. Jadi itu yang bikin Korea Selatan maju ya. Berpengaruh agama juga ya. Kemudian selain itu dipengaruhi oleh faktor bantuan negara lain juga gitu ya. Amerika kan bantu Korea Selatan ya. Kenapa? Karena Amerika takut Korea Utara menyebarkan paham komunis terhadap Korea Selatan. Jadi ternyata guys, negara maju itu ya tanpa kita sadari biasanya dimusuhi. Jadi negara kita nggak maju karena apa? Ya karena kita nggak punya musuh. Kenapa kita nggak punya musuh? Kenapa Konoha itu nggak punya musuh? Karena kita nggak berpengaruh gitu. Kalau Konoha berpengaruh ya pasti punya musuh. Ya kita nggak ditakuti negara lain gitu. Kenapa Korea Selatan dan Korea Utara itu saling menakuti satu sama lain? Kenapa? Karena Korea Selatan itu dianggap negara maju. Kenapa Korea Utara nggak maju? Korea Utara itu nggak maju karena apa? Karena mereka jarang bergaul dengan negara lain gitu. Mereka tertutup, terlalu tertutup ya. Kemudian mereka juga terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar ya, seperti agama-agama dari luar gitu. Jadi di Korea Utara itu nggak ada agama, nggak ada. Kitab suci di sana dihancurkan, nggak boleh. Kalau ketahuan bahwa kitab suci, dihukum. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa gitu? Kalau misalnya negara kita jadi negara komunis zaman dulu, apakah kita berakhir seperti Korea Utara? Saya tidak akan memutuskan. Anda yang memutuskan. Silahkan simpulkan sendiri. Tapi kalau saya perhatikan sejahat-jahatnya Korea Utara itu, ya orang yang korupsi di sana itu langsung disikat sama pemerintah. Itu tanpa kita sadari. Ya, apakah itu jahat atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Jadi, suka nggak suka, mau nggak mau, agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itu yang jarang kita pahami. Sama seperti agama Buddha. Kenapa agama Buddha itu
bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Karena dia mengajak kita introspeksi diri. Lah, apa hubungannya introspeksi diri dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Kalau kita sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, ya misalnya ya, di Konoha itu banyak pengangguran. Lalu kita menyalahkan, oh investor itu tuh sebenarnya asing ya, yang mereka itu jahat ya. Nah, kita menyalahkan orang lain. Padahal investor nggak masuk ke Konoha itu, malas masuk ke Konoha itu karena apa? Karena ormas-ormas radikal yang ada di Konoha. Ya, ormas-ormas yang ada di Konoha itu kan minta jatah ya, kemudian bangun pabrik digangguin ya. Ya belum lagi nanti misalnya nih ya, kalau ada penerimaan karyawan, ya karyawannya nggak produktif gitu ya. Kerjanya cuman scroll-scroll TikTok gitu. Ya, kan rugi juga kan perusahaan ngegaji. Kemudian selain itu ya, pada saat melakukan pekerjaan mereka menggabung-gabungkan dengan ritual ibadah mereka ya, sehingga apa? Sehingga pekerjaan mereka bisa terganggu. Itu dari sudut pandang investor. Ada banyak pertimbangan daripada investor ya, tanpa kita sadari. Ya, pada intinya kalau di satu negara itu investor malas masuk, berarti ada yang salah. Ya, baik daripada hukum ya, dan peraturan di suatu negara tersebut. Makanya kita butuh yang namanya introspeksi diri. Kalau kita introspeksi diri, oh yang salah itu ini nih, oh yang salah itu gue gitu ya. Kenapa gue malah morotin pengusaha ya, belum lagi uang ini, uang itu, uang keamanan ini, uang itu, kacau deh pokoknya. Itu sebenarnya yang bikin investor itu kabur dari Konoha tanpa kita sadari ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan, bukan saya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.